aku juga pengen mie ayam Wonogiri itu bisa jadi kuliner yang bisa naik level juga, nggak cuman dipandang sebelah mata, nggak cuman dengan konsep yang itu aja. Kita juga bisa balut dengan konsep yang baru, dan anak-anak muda juga bisa dengan PD-nya jajan di warung mie ayam, walaupun hanya sekedar mie ayam, tapi kita juga harus berikan visual yang baik. Nama saya Gio, 25 tahun, dan saya pemilik gerai mie ayam Wonogiri Lakai. Lokasi jualannya ada di mana aja sih Mas, mie ayam Lakai? Untuk saat ini kita baru ada 2 cabang. Yang pertama ada di Wirobrajan, itu Jalan Werkudara nomor 8, sama di Jalan Gowongan Kidul nomor 50. Untuk bukanya dari jam berapa nih Mas? Terus apakah buka tiap hari atau gimana? Kita buka setiap hari, kalau libur pun cuman untuk general cleaning aja. Jadi mungkin 2 bulan sekali baru libur. Untuk jamnya sih buat yang di Wirobrajan itu buka jam 3 sampai jam 10 malam. Terus buat yang Gowongan kita buka jam setengah 1 sampai jam close order sampai jam 12 malam juga. Jam 7 sudah siap. Yang buat topping itu ya Bu? Ayam? Iya, yang buat topping itu. Ini, tapi belum ini, baru masuk. Oh Bang. Matang. Sehari bisa berapa kilo Bu? Ya. Ayamnya apa ya? Ayamnya? 10 kiloan. 10 kilo sampai 12 kilo. Kenapa nih Mas memilih untuk jualan mie ayam yang di konsep modern kan? Biasanya kan mie ayam ya sudah warung gitu. Nah ini kan di konsep lebih modern. Kenapa sih milih itu? Terus inspirasinya dari mana? Karena kenapa saya milih mie ayam sebagai produk utama, karena memang ada 2 faktor sebenarnya. Yang faktor pertama adalah faktor riset data-data yang simpel yang saya lakukan. Terus faktor kedua itu adalah faktor legacy. Sebenarnya kalau misal mau diruntut lagi, mie ayam itu bisa masuk ke top 10, mungkin bahkan top 5 di Jogja. Sebagaimana kita lihat banyak banget makanan-makanan favorit seperti nasi padang, mungkin bakso dan lain sebagainya, dan mie ayam itu menjadi salah satu makanan favorit di Jogja. Makanya kalau semisal orang-orang ini dekat banget sama kuliner olahan mie, jadi kayak marketnya tuh menjanjikan banget. Terus untuk faktor kedua, legacy, karena emang saya punya privilege sebagai anak pedagang mie ayam yang sudah berkecimpung di dunia tersebut selama 3 dekade, mungkin lebih sekarang. Jadi saya lebih mantap untuk memilih mie ayam sebagai produk utama. Kalau masalah konsep, kita tuh sebenarnya ya sebagai anak muda nggak mau menelan mentah-mentah sekali usaha orang tua ya. Jadi ya saya punya basic di bidang visual seperti desain, jadi saya combine aja. Jadi ya seperti ini, konsepnya seperti ini yang saya mau. Mie-nya berapa kilo? Mie-nya sama pangsit sama kepala kita 25. Itu jadi berapa porsi? Untuk mie-nya nih, apakah produksi sendiri? Lalu juga topping-toppingnya apakah produksi sendiri atau gimana Mas? Jadi saya seperti yang saya bilang tadi, saya adalah anak seorang pedagang mie ayam sekaligus produsen mie ayam. Jadi secara mie kita bikin sendiri. Saya order lewat ibu saya, mulai dari mie, pangsit, terus ada pangsit kuah, bakso kita juga bikin sendiri, minyak buat racik juga bikin sendiri. Jadi semuanya benar-benar nggak ada yang kita melibatkan pihak ketiga, seperti itu sih sebenarnya. Jadi semuanya benar-benar homemade yang kita bikin sendiri dan kita develop sendiri. Apa sih yang ngebedain mie ayam di Lakai ini dengan
mie ayam yang lain gitu? Mungkin ada ciri khas tertentunya atau seperti apa? Sebenarnya kalau perbedaan secara rasa mungkin produk yang kita berikan tuh nggak terlalu jauh beda sama mie ayam Wonogiri pada umumnya. Cuman kita mungkin ada menu baru di sini, ada mie ayam cili mungkin yang kita adopsi dari Chinese noodle, terus jadi mungkin saya masukin ke mie ayam. Jadi mungkin dibilang fusion juga iya, tapi ya nggak juga, tapi ya iya, tapi ya gimana ya, gitu aja sih sebenarnya. Udah berapa lama Mas jualan mie Lakai ini? Dari tahun berapa sih? Dari tahun 2021, kalau nggak salah bulannya Mei ya. Sampai saat ini berarti sekitar 2 tahun, jalan 3 tahun. Pokoknya itu habis kuliah kayaknya. Nah, untuk variannya berarti ada apa aja nih di Lakai ini? Kita ini mie-nya. ada mie ayam kuah seperti biasa, terus ada mie ayam goyang, terus ada mie ayam cili juga. Terus yang membedakan kita ada 2 tipikal mie, yaitu mie kecil dan juga mie lebar. Itu teksturnya juga lumayan berbeda, jadi mungkin beberapa teman yang udah bosan dengan mie ayam pada umumnya bisa mencoba dengan mie lebar juga. Jadi mungkin visualnya kayak kue tiaw kalau belum pernah dengar ya. Jadi ya cuman itu aja sih, baru itu, saat ini baru itu sih. Kalau mie gepeng itu lebih kenyal atau? Dia lebih kenyal, lebih cuy, dia lebih karena dia lebar jadi lebih mantep aja digigit. Karena kita yang satunya juga sangat kecil sekali, mungkin 1 helai mie gepeng itu bisa jadi 4 helai mie ayam kecil aja. Kenapa namanya Lakai ini Mas? Ada cerita nggak sih dibalik nama Lakai itu? Lakai itu sebenarnya bahasa serapan, bahasa Jawa sih, bahasa serapan kita sehari-hari orang Jogja. Itu biasanya tuh kalau secara penulisan itu LHA spasi KAE, yang artinya adalah menunjuk suatu objek ataupun tempat. Jadi harapannya ke depan itu Lakai ini menjadi sebuah jawaban ya bagi teman-teman yang mungkin kelaparan atau baru bingung mungkin mau makan di mana nih. Jadi ya makan di mana, Lakai aja. Nah, untuk di Lakai sendiri itu harganya kisaran berapa sih Mas per porsi mie-nya? Jujur untuk di 2 outlet tersebut ada perbedaan harga karena kita juga melihat HPP yang berbeda jauh. Jadi kalau semisal di Ngowongan ini kita start dari 15.000 kalau nggak salah sampai ke 19.000 atau 18.000, saya lupa. Kalau yang di Ngowongan dia lebih affordable, dia di kisaran 11.000 sampai 13 mungkin. Ini kan tadi mulai usaha di 2021 ya Mas. Nah, itu modal awalnya berapa sih Mas? Kisaran aja deh. Modal awal saya itu mulai di 13 juta. Pada saat itu ada sedikit cerita yang menarik sebenarnya. Karena habis selesai kuliah, saya juga langsung dapat kerjaan di dunia videografi. Setelah itu baru sebulan akhirnya kena COVID-19 masuk. Akhirnya udah nggak kerja, bantuin ibu aja selama beberapa bulan sambil nungguin wisuda. Tapi ternyata setelah wisuda juga nggak ada progres ya. Pada saat itu akhirnya daripada kamera saya nganggur, terus daripada nanti juga rusak, saya jual. Pada saat itu aku 8 juta. Saya punya tabungan 1 juta. Alhamdulillah saya mempunyai orang tua yang sangat support. Saya disupport 4 juta, jadi total 13 juta. Walaupun secara lisan mungkin besar, tapi output yang saya berikan itu sebenarnya lumayan oke ya. 13 juta itu sudah meliputi kontrakan juga, terus equipment yang mungkin bisa dibilang proper, terus visual yang dengan penambahan visual yang seperti itu,
itu menurutku harga yang udah mepet banget sih sebenarnya pada saat itu ya. Dulu pertama yang buka itu yang di sini atau yang di daerah Wirobrajan itu Mas? Outlet pertamanya. Gerai pertama tuh di Wirobrajan. Kita mulai dari bangunan 3x3 yang pada saat itu sebelumnya Burjo Warmindo atau kita sering Warmindo. Terus di seberangi counter, tapi usahanya pada nggak laku pada saat itu. Terus aku ulik aja kayak bagus nih dijualin mie ayam. Walaupun tempatnya sempit, tapi kita menawarkan tempat yaitu di pinggir lapangan. Jadi orang lebih nyaman untuk makan sebenarnya. Oke, berarti baru buka yang di sini, yang di Gowon itu setelah 8 bulan jualan di Wirobrajan. Jadi progresnya lumayan signifikan karena ternyata audiens yang datang tuh bagus ya, tanggapan audiens juga bagus. Jadi kita berani buka gerai kedua di Gowongan yang cukup lumayan luas. sehari ini bisa laku kisaran berapa porsi sih Mas rata-rata itu? Sehari itu sekitar satu warung tuh mungkin 150 per warungnya ya? Per warung. Tapi kalau misal di Wirobrajan dia mungkin lebih di bawahnya sini ya. Jadi ya kalau kisaran mungkin 250 sampai 300 porsi per hari. Nah, omsetnya nih Mas, kisaran berapa sih? Kisaran aja omsetnya. Omset itu kemarin kita paling bagus dapat 88 juta buat satu warung. Terus di Gowongan paling bagus 30 juta. Dan selebihnya ya ada naik turunnya. Jadi ya itu terbaiknya di situ sih. Performa terbaik pada saat itu. Nah, ini kan sudah dari 2021 nih, Mas. Berarti sudah berapa? Kurang lebih 3 tahun, 2-3 tahun. Hampir 3 ya. Suka dukanya selama buka usaha mie ayam ini gimana sih, Mas? Suka dukanya buat awal-awal kita harus sounding terus ya. Jadi saya ini jualan mie ayam, kadang dengan visual kayak kemarin itu sering disangka tuh jualan leker atau jualan kue atau apapun. Jadi kadang ada yang ngira jualan burger juga, tapi ternyata ya kita menyuguhkan yang ya produk yang sering kalian lihat dengan gerobak di pinggir jalan sebenarnya. Jadi itu buat awal-awal kayak gitu kita harus sounding terus sih. Mie ayam, kita jualan mie ayam Monogiri. Sukanya itu uangnya banyak. Karena dari awal saya buka usaha karena emang problem finansial juga. Jadi sekarang alhamdulillah bisa nyantol banyak banget. Oke teman-teman, jadi ini ada 3 varian dari mie ayam Lakai. Ini yang mie ayam chili oil tapi yang mie-nya biasa. Ini yang chili oil juga tapi mie gepeng. Terus ini yang mie ayam orinya, jadi biasanya. Nah, kalau di sini itu nggak cuma ada mie ayam biasa aja, tapi ada varian yang pakai chili oilnya. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di Jogja, mungkin jalan-jalan sekitar Tugu, bisa banget cobain mie Lakai. Nanti di Google Maps ada kok. Jadi boleh kalian cobain kesini. Dan kalau misalkan kalian mau tambahan pangsit, mau tambahan tulang ayam, terus ada ceker juga, ada bakso juga, bisa banget kesini. Ini yang mie biasa, tapi ini chili oil ya teman-teman. Ini yang biasa. Sorry. Ini yang mie gepengnya. Jadi mie-nya lebih kenyal itu. Mirip-mirip kayak mie kue tiao. Ini yang gepeng. Sorry. Kalau ini yang original mie ayam pada umumnya gitu. Harapan dari Mas sendiri ke depannya untuk usaha Lakai ini, pengen seperti apa? Pengennya sih ya, kalau aku targetnya di Jogja nggak terlalu banyak gerai, mungkin 3 atau 4, selebihnya mungkin bisa di luar kota. Pengennya seperti itu, tapi nggak tahu ke depan
aku juga pengen mie ayam Wonogiri itu bisa jadi kuliner yang bisa naik level juga, nggak cuman dipandang sebelah mata, nggak cuman dengan konsep yang itu aja. Kita juga bisa balut dengan konsep yang baru, dan anak-anak muda juga bisa dengan PD-nya jajan di warung mie ayam, walaupun hanya sekedar mie ayam, tapi kita juga harus berikan visual yang baik biar teman-teman tuh yang customer datang tuh ya nggak harus gimana ya, udah pernah kan di mie ayam Wonogiri seperti gimana yang gitu-gitu aja yang gitu-gitu aja ya. Aku pengennya ya anak-anak muda ini bisa jajan di sini, bisa upload story, bahkan bisa sebagai destinasi yang baru juga di Jogja. Pengennya kayak gitu sih, kayak kuliner yang naik level. Nih nanti kan video ini bakal diupload di channel YouTube kita. Mungkin dari teman-teman yang bakal nonton nanti ada juga yang pengen memulai buka usaha nih. Pesan dari Mas sendiri untuk teman-teman yang mau mulai untuk buka usaha apa sih gitu? Menurutku kalian harus lihat sekitar sih. Nggak melulu harus lihat usaha yang kece-kece ya. Kalian bisa, mungkin orang tua kalian jualan gudeg atau jualan bakso, kalian bisa branding dengan lebih baik, kalian bisa lebih dibalut dengan visual dengan yang lebih baik, kalian bisa menaikkan derajat suatu makanan. Itu ada nilai plus sendiri sih sebenarnya. Jadi menurutku nggak perlu melulu harus makan ini kuliner ya, usaha yang harus yang gimana-gimana, nggak harus ke barat-baratan, tapi ya kita mulai dulu aja yang di sekitar kita. Terus jangan takut coba ya, coba aja dulu. Belum tentu juga itu selalu gagal, belum tentu itu juga menjadi sebuah ketakutan kalian. Terus ya coba aja, nggak usah perlu takut-takut, nggak perlu malu dengan usaha orang tua kalian. Mie ayam Lakai, mantap.